Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Hilman Imadul Umam, dosen pada program studi S1 Fisika, Fakultas Teknik Universitas Singapura Bangsa Karawang. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT untuk sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya dalam aspek pengajaran. Pada video ini, saya akan menjelaskan pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah Fisika Dasar 2, khususnya materi elektrostatika mengenai hukum kolom. Mata kuliah Fisika Dasar 2 merupakan mata kuliah wajib program studi dengan bobot 3 SKS yang diselenggarakan pada semester kedua. Secara umum, mata kuliah ini membahas konsep-konsep dasar listrik dan magnet, gelombang mekanik dan elektromagnetik, serta optik fisis dan juga geometris. Mata kuliah ini mendukung pencapaian kompetensi mahasiswa dalam menguasai konsep-konsep teoritis dan prinsip-prinsip pokok fisika klasik melalui metode matematis, komputasi, dan instrumentasi fisika. Pembelajaran dilaksanakan berdasarkan RPS yang telah disusun dengan mengacu pada kurikulum program studi S1 Fisika Unsika. Capaian pembelajaran mata kuliah yang dikembangkan melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk mengaplikasikan konsep dasar listrik dan magnet untuk menyelesaikan permasalahan fisik sederhana, dan juga mahasiswa mampu untuk menganalisis fenomena gelombang mekanik dan elektromagnetik, serta optik fisis dan geometris dalam berbagai permasalahan fisis secara konseptual dan matematis. Materi yang akan dibahas dalam video ini adalah elektrostatika, khususnya mengenai konsep hukum kolom. Materi tersebut mencakup beberapa pokok bahasan, yaitu menjelaskan konsep muatan listrik dan interaksi antar muatan listrik dalam sistem sederhana, kemudian menjelaskan hukum kolom beserta besaran-besaran fisis yang terlibat, serta menghitung gaya listrik antara dua atau lebih muatan menggunakan hukum kolom. Sumber pembelajaran yang digunakan dalam perkuliahan ini meliputi berbagai referensi dari buku-buku fisika dasar populer, seperti buku Fisika Dasar Halliday dan juga Fisika Dasar Tipler. Metode pembelajaran yang digunakan pada materi ini adalah metode ekspositori dan diskusi interaktif agar mahasiswa tidak hanya menerima informasi, tetapi juga aktif membangun pemahamannya. Sistem penilaian untuk mata kuliah ini memiliki bobot penilaian yang diberikan sebesar 10% untuk tugas, kemudian aktivitas partisipatif 50%, UTS 20%, dan UAS 20%. Selanjutnya, mari kita simak cuplikan aktivitas perkuliahan secara tatap muka pada mata kuliah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pada kuliah hari ini kita akan coba membahas mengenai materi tentang elektrostatika, khususnya terkait konsep hukum kolom. Nah, sebelum kita masuk ke hukum kolom, barangkali kita harus memahami terlebih dahulu terkait konsep muatan listrik. Nah, muatan listrik itu apa? Kalau misalnya kalian sehari-hari menggunakan perangkat-perangkat elektronik gitu ya, contoh yang paling sederhana seperti lampu. Nah, kalau misalnya kita nyalain stop kontak, maka nanti langsung si lampunya nyala kan gitu ya? Nah, kira-kira fenomena apa yang terjadi? Pas waktu kita menyalakan stop kontak, lampunya langsung nyala. Kira-kira apa yang terjadi? Apa yang membuat si lampunya bisa menyala? Kenapa? Karena ada aliran listriknya, Pak. Karena ada? Nah, karena ada aliran listrik. Kemudian pertanyaan berikutnya, yang mengalir itu apa? Muatan. Nah, yang mengalir itu adalah muatan. Nah, jadi pada materi elektrostatika, kita akan mempelajari terkait muatan-muatan listrik, tapi dalam keadaan diam atau dalam keadaan statis. Nah, hukum kolom ini kita awali dari pemahaman konsep mengenai muatan. Nah, di sini sudah bisa kita lihat bahwa muatan listrik ini terdiri dari dua jenis,
yaitu muatan positif dan juga muatan negatif, ya. Dan sifat dari kedua muatan itu dia bisa tarik menarik dan juga bisa tolak menolak. Kapan terjadi interaksi tarik menarik? Ketika dua muatan yang sejenis atau berbeda jenis? Tarik menarik nanti terjadi ketika ada dua buah muatan yang satu positif dan satu negatif didekatkan, gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya muatannya sejenis, misalnya positif dengan positif, gitu ya, atau negatif dengan negatif, ketika didekatkan maka akan terjadi tolak, gitu ya. Nah, jadi kira-kira muatan listrik dan jenisnya seperti itu. Nah, kemudian secara kuantitas muatan listrik itu bisa dikuantisasikan. Nah, dengan menggunakan persamaan ini. Jadi besar muatan listrik itu nilainya sama dengan hasil perkalian N dikali dengan E. N itu adalah nilai dari jumlah partikel atau jumlah muatannya dikalikan dengan E-nya itu adalah muatan fundamental. Yang besar muatan fundamentalnya itu sebesar 1,69 kali 10 pangkat minus 19. Gitu ya. Nah, jadi kira-kira terkait muatan listrik seperti itu. Nah, selanjutnya dulu ilmuwan yang bernama Coulomb dia melakukan percobaan dengan menggunakan torsion balance katanya. Nah, untuk mengukur besar gaya listrik yang dihasilkan oleh dua muatan yang berinteraksi. Karena kan tadi tuh ketika ada dua buah muatan didekatkan mereka akan berinteraksi kan gitu ya. Bisa tarik menarik atau tolak menolak. Nah, jadi tarik menarik dan tolak menolaknya itu kan disebabkan oleh gaya. Nah, si Charles Coulomb ini dia melakukan percobaan untuk mengukur seberapa besar gaya yang dihasilkan oleh interaksi muatan-muatan tersebut. Nah, dari hasil percobaannya Coulomb mendapatkan kesimpulan bahwa gaya listrik antara dua muatan itu katanya berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar muatan. Jadi kalau misalnya dua muatannya itu memiliki jarak R gitu ya, nah maka besar gayanya itu akan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar muatannya. Kemudian berbanding lurus dengan hasil perkalian kedua muatan. Nah, jadi kalau besar muatan satu dengan muatan dua yang didekatkan, nah itu kita kalikan, maka besar gaya yang dihasilkannya itu akan sebanding dengan hasil perkalian kedua gayanya. Nah, terus ya sifatnya kalau muatan sejenis tarik tolak menolak, kalau berbeda tarik menarik seperti itu. Nah, dari hasil percobaan ini maka bisa dibuatkan persamaan. Nah, besar gaya F ini katanya kan tadi berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar muatannya ya. Jadi nanti si jarak itu disimbolkan dengan R, kemudian dikuadratkan, posisinya ada di bawah sebagai pembagi karena berbanding terbalik kan gitu ya. Dan juga sebanding atau berbanding lurus dengan perkalian kedua muatannya, gitu ya. Nah, sehingga ya nanti bisa dibuatkan bentuk persamaannya seperti ini. Nah, nanti ditambahkan dengan konstanta keserbandingan atau disebut juga dengan konstanta Coulomb. Gitu. Jadi besar dari gaya listrik yang dihasilkan oleh dua muatan yang didekatkan, gitu ya, pada jarak R. Nah, itu bisa kita cari dengan menggunakan persamaan. Seperti itu. Nah, lebih lanjut terkait persamaan dari gaya Coulomb tersebut, nah, penjelasannya kira-kira ini. Q1 itu untuk muatan partikel pertama, Q2 itu muatan partikel kedua, ya. R12 itu jarak antar dua muatan. Nah, jadi kalau misalnya diilustrasikan kira-kira nanti dapat seperti ini, gitu ya. Ketika jaraknya R,
dua muatannya sejenis, maka gaya yang dihasilkan kan tolak menolak gitu ya. Nah, maka nanti arah dari gayanya kita gambarkan dan tolak menolak seperti ini. Nah, kemudian ya nanti konstanta keserbandingan atau konstanta kolomnya dinyatakan dalam bentuk persamaan 1/4 pi epsilon 0 ya, dengan epsilon 0-nya itu merupakan permitivitas ruang hampa. Nah, kira-kira seperti itu. Sebelum kita masuk ke materi berikutnya, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, silakan coba nih kuisnya. Nah, kalian sudah bisa masuk? Sudah bisa masuk? Nah, kalau sudah bisa masuk, kita mulai ya kuisnya. Ya, silakan untuk dikerjakan. Udah selesai semua? Oke, kita akhiri kuisnya ya. Iya, Bapak. Nah, siapa yang paling besar nilainya? Oke, jadi kuis tadi merupakan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan konsep mengenai muatan, kemudian hukum kolom, gitu ya. Nah, jadi untuk pertanyaan pertama kan benda A menolak benda B menarik benda C, dan benda C menarik benda D. Nah, nanti kita fokus pada benda D-nya. Benda D itu bermuatan negatif katanya ya. Berarti kalau benda C itu menarik benda D, maka benda C itu bermuatan positif. Nah, C positif, B menarik C, berarti benda B negatif ya. A menolak B, berarti A sama-sama negatif ya. Yang mempengaruhi besar atau kecilnya gaya kolom. Nah, ini ada beberapa jawaban ya. Besar muatan, terus jarak antar muatan. Terus yang berikutnya, perhatikan pernyataan berikut yang berhubungan dengan hukum kolom. Nah, di sini ada 4 pernyataan. Pernyataan yang paling benar yang mana? 1 dan 2. Muatan Q menarik muatan Q2 ya. Terus gaya kolom sebanding dengan hasil perkalian Q1 dan Q2 ini. Nah, jadi kira-kira seperti itu review dari kuisnya. Nah, selanjutnya kita akan coba latihan contoh soal. Di sini ada satu soal muatan Q1 besarnya 2, posisinya berada pada koordinat 0,2 meter. Berarti kalau 0,2 itu di X-nya 0 ya, di Y-nya 2. Kemudian muatan Q2 4 mili kolom, nah berada pada koordinat 0,6. Berarti X-nya 0 ya. Terus Y-nya 6, berarti posisinya ini harusnya kebalik nih, berarti di atas ya harusnya. Nah, yang dicari berapa gaya yang dilakukan muatan Q1 pada muatan Q2.
Ya ini misalnya anggap saja, nah ininya Y ya gitu, terus ininya X. Nah posisinya seperti ini misalnya. Nah berarti cara kita untuk menentukan berapa gaya yang dilakukan muatan Q1 pada muatan Q2, nah, dengan cara apa? Dengan cara menggunakan hukum kolom, persamaan hukum kolom gitu ya. Nah kira-kira siapa yang mau mencoba mengerjakan soal ini di depan kelas? Silakan. Ada yang mau? Ya silakan. Coba dikerjakan menggunakan spidol di papan tulis. Nah, jadi seperti ini kira-kira yang telah dikerjakan oleh teman kalian. Jadi kalau misalnya kita coba perhatikan, yang ditanya di sana kan besar gaya yang dilakukan oleh muatan Q1 pada muatan Q2. Maka untuk mendapatkan nilai gayanya kita menggunakan persamaan hukum kolom ini. Nah, nanti nilai-nilai dari muatannya, kemudian jarak antar muatannya kita tinggal masukkan. Jadi Q1-nya nanti dimasukkan 2 kali 10 pangkat minus 3 gitu ya, karena di sana satuannya mili kolom. Kemudian Q2-nya 4 kali 10 pangkat minus 3 karena di sana kan juga sama satuannya mili kolom. Nah, nanti jaraknya itu karena posisi muatan Q1-nya itu ada di Y2, kemudian Q2-nya itu di Y6, ya kita selisihkan nilai dari posisinya, yang posisi 2 dikurangi dengan posisi pertama. 6 kurangi 2 ya dapatnya nanti jadi 4 gitu ya. Nanti 4-nya dikuadratkan ya kita hitung, nah, akhirnya nanti kita bisa mendapatkan besar dari gaya yang dihasilkan antara Q1 dengan Q2-nya itu sebesar seperti itu kira-kira ya. Nah, jadi itu contoh soalnya. Nah, berikutnya, bagaimana kalau misalnya muatan yang berinteraksinya itu tidak hanya 2 gitu ya, lebih dari 2, misalnya ada 3 atau 4 gitu ya. Nah maka nanti ketika misalnya interaksi yang ditinjau melibatkan muatan yang lebih dari 2, nah kita bisa menentukan satu persatu terlebih dahulu gitu. Misalnya di sini yang dicari menentukan gaya total yang dialami muatan Q4 gitu. Jadi kita fokus pada muatan Q4. Nah, yang dihasilkan akibat interaksi dengan muatan yang lainnya, Q1, Q2 dengan Q3 gitu ya. Nah, maka ya nanti kita misalnya meninjau interaksi antara 4 dengan 1 dulu ya dapat persamaannya seperti ini. 4 dengan 2 dapat sama kan gitu ya. Nanti tinggal diubah nilai muatan dengan jaraknya saja. Nah, untuk menentukan totalnya nanti kita tinggal jumlahkan secara aturan vektor gitu ya. Jadi nanti kita jumlahkan gaya-gaya akibat interaksi dari muatan 4 dengan 1 dengan 2 dan dengan 3, kemudian nanti kita jumlahkan ya, secara vektor gitu ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu kalau misalnya kita meninjau gaya kolom yang dihasilkan oleh sejumlah muatan ya. Nah, selanjutnya ini jadi latihan ya untuk kalian bisa kerjakan di rumah. Nanti pelaksanaan nanti hasil dari latihannya kita akan coba bahas di pertemuan minggu depan. Seperti itu kira-kira. Sebelum ditutup ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Kalau tidak ada, barangkali mungkin seperti itu kegiatan pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian cuplikan singkat kegiatan perkuliahan dari mata kuliah Fisika Dasar 2 yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran terkait kinerja pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.